Halo guys, gimana kabarnya? Semoga sehat dan terus semangat ya. Kali ini Movikrop bakal nyeritain film yang berjudul Lift tahun 2024. Gimana kisah lengkapnya? Langsung aja kita masuk ke plot filmnya guys. Film diawali di dalam sebuah acara pelelangan yang terletak di wilayah Venesia. Para tamu undangan berdatangan dan memakai topeng. Tapi beda dari yang lain, seorang pria yang bernama Cyrus ini malah menunjukkan identitas aslinya. Diketahui pelelangan yang lagi berlangsung ini diawasi oleh para agen Interpol, di bawah pimpinan seorang wanita yang bernama Abby. Karena ternyata Cyrus adalah seorang pencuri kelas kakap yang diduga akan beraksi di tempat itu. Selain melelang barang-barang antik dan karya seni terkenal, acara pelelangan itu juga melelang sebuah NFT, sekaligus menghadirkan penciptanya yang misterius dan dikenal dengan nama N8. N8 sendiri lebih memilih untuk tidak menunjukkan identitas aslinya pada siapapun, karena itu bisa menjadi sebuah hal yang unik dan bisa menaikkan harga pasar. Buktinya karya N8 yang dilelang sekarang selain keren dan limited, benda berbentuk topeng besar ini dilengkapi banyak sekali kamera yang bisa membuat NFT secara langsung. Setelah melihat karya N8 yang begitu memukau, Cyrus menawarnya dengan harga $12 juta. Mengetahui hal tersebut, seorang pengusaha muda bernama John langsung menaikkan harga menjadi $16,5 juta. Cyrus yang gak mau ketinggalan tentu aja menaikkan harga kembali menjadi $20 juta. Sampai pada akhirnya saat pelelangan barang tersebut dimenangkan oleh Cyrus, tiba-tiba ternyata semua adalah ulah Cyrus dan kelompoknya, yang ingin mencuri beberapa barang antik di pelelangan. Kelompok Cyrus diketahui terdiri dari si Magnus, si pembobol berangkas bernama Camilla, cewek cantik yang sangat hebat dalam mengemudi, Denton seorang bapak-bapak yang ahli dalam penyamaran, Misun cewek blasteran Cina yang ahli dalam bidang pertasan, dan yang terakhir adalah Luke, seorang insinyur muda yang serba bisa. Dan setelah semua rencana mereka berjalan dengan mulus, Cyrus dan kelompoknya kabur dengan membawa N8. Mengetahui hal tersebut, Abby langsung mengerahkan beberapa pasukan untuk mengejar mereka. Tetapi sangat disayangkan karena keahlian yang begitu hebat, kelompok Cyrus bisa dengan mudah melarikan diri. Setibanya di kapal pesiar, kita bisa melihat wajah asli N8. Pada kesempatan itu Cyrus menepati janjinya membeli karya NFT N8 senilai $20 juta. Mereka pun akhirnya berpesta sampai pagi. Atas hilangnya N8 yang diculik oleh kelompok Cyrus, membuat semua channel televisi menyiarkan berita tentang hilangnya N8. Abby yang melihat sebuah kejanggalan dari Denton dalam sebuah rekaman video langsung menangkapnya. Sedangkan di waktu yang sama N8 yang baru sadar jika dirinya telah diculik, seketika langsung ketakutan. Beruntung sebelum N8 mengira mereka yang tidak-tidak, Cyrus menjelaskan maksud mereka menculiknya. Cyrus menunjukkan gambar sebuah lukisan Mona Lisa yang awalnya hanya bernilai $25.000. Tetapi setelah berita pencurian lukisan itu tersebar ke seluruh dunia, lukisan Mona Lisa menjadi berharga hingga bernilai $860 juta. Dan berkat Interpol dan sebuah iklan gratis yang menayangkan penculikan N8, kini semua NFT karya N8 melonjak pesat di pasaran sampai di harga $89 juta. Disinilah Cyrus mengatakan maksudnya pada N8, di mana dia meminta 40% dari laba hasil penjualan karya NFT N8. Beberapa waktu kemudian di kantor Interpol, Abby yang lagi terburu-buru dengan para anak buah N8, dibawa masuk ke dalam ruangan oleh atasan N8 yang bernama Huxley. Karena akhir-akhir ini banyak terjadi kecelakaan yang banyak sekali menelan korban jiwa, setelah diselidiki lebih lanjut ternyata itu perbuatan seorang pria yang gak berperi kemanusiaan bernama Lars Horgansson. Dalam semua peristiwa kecelakaan yang terjadi, Horgansson selalu aja mendapat keuntungan dari saham.
Huxley berkata bahwa 3 hari yang lalu Horganson berkomunikasi dengan para kelompok peretas Leviathan. Dia membicarakan serangan besar yang akan menimbulkan jutaan orang tewas. Huxley yang mengetahui bahwa Horganson akan membayar kelompok Leviathan dengan emas nilai $500 juta, meminta Abby yang ternyata mantan kekasih Cyrus, untuk mengajak kelompok Cyrus bekerja sama dalam misi mereka selanjutnya. Pada malam hari Abby pun langsung mengunjungi Cyrus dan menerangkan ingin mengajak bekerja sama. Mendengar hal itu Cyrus tampak tak mau karena dia tahu seberapa kejamnya Horganson. Tetapi setelah Abby menjelaskan bahwa itu semua demi keselamatan banyak orang, dan berjanji akan membebaskan semua hukuman pada kelompoknya, dengan berat hati Cyrus menuruti permintaan Abby. I have been ordered to offer you a deal, but so was I. Not the same. Agreed at this. Semua anggota kelompok Cyrus menolak karena menganggap jika itu hanya sebuah jebakan. Tetapi setelah melihat kedatangan Denton yang ternyata benar dibebaskan oleh Abby, semua kelompok Cyrus pun sepakat dan mau mendengarkan rencana yang akan mereka lakukan. Abby menjelaskan bahwa Horganson dalam 17 hari lagi akan memindahkan $500 juta berbentuk emas batangan dari Bank London ke kediamannya. Emas-emas itu akan dikemas dalam peti persegi dan diangkut ke pesawat penumpang bernama Sky Suisi. Rencana yang harus mereka buat adalah bagaimana caranya agar emas-emas itu bisa diambil atau dicuri. Walau dirasa mustahil, Cyrus meyakinkan semua kelompoknya agar menganggap bahwa ini hanya aksi pencurian biasa. Cyrus berkata bahwa dia membutuhkan jet pribadi untuk mengangkut semua emas dan memindahkannya. Mengetahui John memiliki jet pribadi, mereka pun menemuinya. Mereka terkejut bahwa John memiliki pesawat yang sangat canggih. Kemudian Abby dan Cyrus pun menjelaskan maksudnya yang ingin meminjam jet pribadi milik John dalam beberapa hari ke depan. Dengan terpaksa karena tidak ingin ditangkap karena telah menjalankan beberapa bisnis ilegal, John pun akhirnya setuju. Akhirnya kelompok Cyrus melaksanakan tugasnya masing-masing, di mana Magnus mencari cara agar bisa membobol berangkas dari dalam pesawat yang lagi terbang. Camilla belajar cara mengemudikan sebuah pesawat jet, agar bisa berada tepat di bawah pesawat untuk mendapat sinyal, dan agar visibilitas sekitar pesawat tetap stabil. Cyrus menyuruh Luke untuk membongkar NFT N8 yang dia beli, menempelkan semua kamera pada jet, dan membuatnya sedemikian rupa agar gak terlihat. Sedangkan Denton berakting layaknya seorang bapak-bapak membawa beberapa barang yang dibutuhkan. Sedangkan Misun mencari cara agar bisa memasuki sistem pesawat, dan membuat semua rencana berjalan dengan lancar. Tapi karena alat penghilang radar yang digunakan mereka yaitu EPSP, bila diaktifkan secara bersamaan dalam 2 pesawat akan terdeteksi, Abby yang punya seorang teman dari kontrol lalu lintas udara di daerah yang akan dilewati pesawat, akhirnya langsung membawa Cyrus menemui orang itu di sebuah warkop. Mereka menemui kenalan Abby yang bernama Harry. Awalnya Harry menolak kerjasama dengan mereka karena gak peduli dengan masalah mereka berdua. Beruntung Cyrus yang tahu keinginan Harry berjanji akan memberikan $1 juta jika Harry mau bekerja sama. Atas hal itulah Harry pun bersedia untuk bekerja sama. Setelah memastikan Harry mau bekerja sama, Cyrus dibawa oleh Abby ke hadapan Huxley. Dan secara gak diduga pada kesempatan itu Huxley mengatakan, kalau orang yang telah memberi mereka informasi bernama Arthur, ditemukan tewas terdampar dalam keadaan tubuh yang telah dimutilasi. Mengetahui hal tersebut, Cyrus yang ketakutan pun lebih memilih untuk keluar dari misi mereka kali ini. Tapi karena gak mau semua kelompoknya membusuk di penjara, dengan berat hati dia mengatakan akan tetap melanjutkan misinya. Beberapa waktu kemudian belum juga kabar berita tentang Arthur hilang, Cyrus dan kelompoknya dibuat ketakutan oleh tindakan Horganson. Demi mendapatkan keuntungan dari sahamnya, Horganson yang bekerja sama dengan kelompok Leviathan telah membanjiri hampir seluruh kota wilayah Madrid, yang banyak sekali menelan korban jiwa. Atas hal itulah Cyrus yang gak mau kalau semua kelompoknya menjadi korban menyuruh mereka untuk berhenti, dan hanya dia dan Abby yang akan melanjutkan misi. Tapi secara gak disangka semua kelompok Cyrus yang sangat menyayanginya dengan tulus memutuskan untuk melanjutkan misi. It's not just about us.
Karena alat EPSP berbentuk seperti bom dan sangat sulit untuk dibawa ke dalam pesawat penumpang, mereka pun memisahkan bagian-bagian EPSP agar bisa dibawa masing-masing orang dan dirakit dalam pesawat nanti. Singkat cerita, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Terlihat di Bandara Heathrow, London, Cyrus dan kelompoknya berhasil memasuki pesawat yang berisi emas-emas Horganson. Tapi saat pesawat akan lepas landas, mereka dikagetkan dengan Luke yang ternyata gak jadi ikut dalam misi. Di tempat lain, Camilla telah bersiap-siap menerbangkan jet silumannya untuk berada tepat di bawah pesawat mereka nanti. Setelah dirasa udah siap, Nia dan Harry pun beraksi. Yang mana dia memperingatkan pilot tentang sebuah turbulensi yang akan terjadi di puncak pegunungan. Mengetahui hal itu, satu persatu kelompok Cyrus pergi ke toilet menyimpan bagian EPSP. Hingga saat tiba giliran Abby untuk menyatukan semua perangkat itu dan menyimpannya. Karena sebuah guncangan yang diakibatkan sinyal antara kedua pesawat yang bertabrakan, Abby malah gak sengaja menjatuhkan alat tersebut. Cyrus yang merasa ada hal yang gak beres segera masuk ke toilet membantu Abby merakit alat EPSP. Di waktu yang sama, Camilla berusaha agar jet yang dia kemudikan bisa tepat berada di bawah pesawat dan gak ketinggalan. Magnus pun melancarkan aksinya membobol berangkas yang ada di pesawat itu. Beruntung atas kerjasama yang sangat baik sejauh ini, mereka berhasil menjalankan misi. Tak lama kemudian, Harry menghubungi pilot pesawat dan mengalihkan pendaratan ke wilayah Charlie Delta Foxtrot. Alasannya ada banjir yang melanda di landasan udara Zurich. Mendengar hal itu, tanpa rasa curiga sang pilot pun menyetujui perintah yang dikatakan Harry. Dan setelah semuanya beres, Harry menghubungi Camilla agar menurunkan sebuah drone untuk mengalihkan perhatian para pengawas menara kontrol. Merasa ada hal yang gak beres, anak buah Horganson segera mengemasi barang-barang dan merancang sebuah pistol kecil. Tak berselang lama, salah satu anak buah Horganson menyandra seorang pramugari dan berniat untuk masuk ke ruang kokpit. Melihat hal itu, tentu saja Cyrus dan Abby pun segera menghentikan mereka. Perkelahian gak bisa terhindarkan lagi. Walau hanya berdua, Cyrus dan Abby bisa membuat anak buah Horganson sedikit kesulitan. Di waktu yang sama, pesawat yang mereka tumpangi tiba-tiba mendapat sebuah masalah karena mendarat di atas hamparan es. Gear down. Sangat disayangkan karena kejadian itulah Cyrus, Abby, dan juga Magnus tertangkap oleh para anak buah Horganson. Horganson yang baru mendapat kabar bahwa kelompok Cyrus akan mencuri semua emas-emasnya, memerintahkan anak buahnya agar membawa mereka. Alhasil Camilla yang baru tiba juga diangkut bersama Cyrus dan juga Abby. Sayangnya karena jet yang mereka tumpangi bakal kelebihan muatan, Magbus dibawa dan akan dilenyapkan. Di tempat lain, Huxley yang mendapat kabar kalau Abby dan kelompok Cyrus telah tertangkap dan akan dibawa ke hadapan Horganson bersama semua emasnya, memerintahkan seorang anak buahnya untuk menghubungi NATO untuk meminta bantuan mereka agar menghentikan jet yang ditumpangi Abby. Di waktu yang sama, Camilla yang cerdik mengemudikan pesawatnya dengan ekstrim, bermaksud untuk melepas mode jet siluman mereka. Sementara itu, Magnus yang akan dieksekusi oleh anak buah Horganson, dengan cerdik bisa membalikan keadaan dan langsung kabur. Akhirnya dua pesawat jet tempur dikerahkan pihak NATO, untuk memastikan apakah benar dalam jet yang ditumpangi Cyrus adalah para teroris seperti yang dikatakan Huxley. Beruntung Harry yang juga mengetahui hal itu menghubungi pihak NATO, bahwa dalam jet terdapat warga sipil yang disandra. Mendengar laporan bahwa NATO gak mau menembak jet yang ditumpangi Cyrus, Huxley tetap memerintahkan NATO agar segera menembak jet itu. Beruntung sebelum rudal ditembakkan, Cyrus dan Abby menghajar beberapa anak buah Horganson dan memberi tulisan di bawah jet. Camilla yang paham dengan hal tersebut langsung menjungkir balikan jet mereka agar pihak NATO bisa melihat keadaan mereka saat ini. Alhasil setelah mengalami pertarungan yang sangat melelahkan dan mengalahkan semua anak buah Horganson, Cyrus, Abby dan juga Camilla bisa mendarat tepat di halaman rumah Horganson.
Horganson dan seorang petinggi Leviathan yang bernama Martina langsung menghampiri Cyrus, Abby, dan juga Camilla. Dengan tertangkapnya mereka, Misun segera menjalankan tugasnya. Mengetahui kalau salah satu dari mereka adalah anggota Interpol, Martina seketika itu juga menghentikan transaksinya dengan Horganson. Karena hal itulah Horganson yang gak punya hati nurani langsung menembak Martina. Beruntung sebelum hal buruk terjadi pada kelompok Cyrus, beberapa kepolisian datang ke tempat itu. Karena para polisi belum percaya pada kelompok Cyrus dari sebuah layar yang terletak di bawah pesawat, Misun menayangkan cuplikan Martina yang ditembak oleh Horganson. Tak berselang lama Huxley dan para agen Interpol lain datang ke sana dan langsung menangkap Horganson. Mengetahui kalau Huxley berniat untuk melenyapkan mereka tadi, secara gak diduga Abby seketika itu juga keluar dari Interpol dan memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Cyrus. Beberapa waktu kemudian Cyrus mengatakan hal yang di luar nalar pada Abby, karena ternyata sebenarnya mereka telah mencuri semua emas milik Horganson. Emas-emas itu ditukar dengan emas palsu yang dibuat oleh Magnus saat mereka berdua mengunjungi Harry. Dan ternyata Luke sebenarnya dia gak keluar melainkan menjalankan tugas lain menurunkan emas-emas itu. Atas semua keberhasilan yang mereka lakukan dengan resmi Abby menjadi bagian dari kelompok Cyrus, dan akhirnya film pun berakhir.